Kebanyakan orang mikir kalau mau jadi kaya itu harus punya modal segunung atau otak yang jenius banget. Tapi gimana kalau saya bilang faktor paling kuat buat ngebangun kekayaan itu sebetulnya adalah sesuatu yang kita semua punya, tapi justru paling sering kita sia-siain. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kita mulai dari kutipan yang jujur aja nusuk banget. Ini tuh bukan soal siapa yang paling jago analisis pasar atau paling cerdas. Ini soal konsistensi, soal daya tahan. Membangun kekayaan itu ibarat lari maraton bukan sprint 100 meter. Yang menang itu yang mereka yang sabar, yang terus jalan, bukan yang cuma cari untung kilat terus hilang. Oke, kalau waktu adalah teman terbaik kita, berarti ada dong musuh terbesarnya. Dan musuh ini, dia itu diam-diam menghalangi jutaan orang buat mencapai kebebasan finansial. Namanya simpel banget, penundaan. Kedengeran familiar nggak? Atau jangan-jangan kita sendiri yang sering ngomong gitu? Ini adalah bisikan-bisikan klasik buat menenangkan diri. Kita ngerasa selalu ada nanti yang lebih baik buat mulai. Tapi sebentar lagi kita bakal lihat betapa mahalnya harga dari sebuah kata nanti. Pertanyaan ini penting banget. Setiap hari kita nunda, kita tuh bukan cuma kehilangan 24 jam loh. Kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesempatan emas buat uang kita bekerja dan berkembang biak. Jadi kerugian nyatanya apa aja? Nah, ini dia akibatnya. Pertama, kamu kehilangan kekuatan compounding. Gampangnya, ini kemampuan uang kamu buat punya anak, terus anaknya punya cucu, dan seterusnya. Tanpa waktu yang cukup, keluarga uang kamu nggak akan pernah jadi besar. Kedua, kamu bakal dipaksa kerja lebih keras pas tua nanti. Dan yang terakhir, nyoba ngejar ketertinggalan itu rasanya kayak ikut lari maraton, tapi kamu baru mulai lari 1 jam setelah yang lain berangkat. Ya, hampir mustahil. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Lupain soal cari jalan pintas. Kalau kamu paham satu konsep ini aja, cara kamu lihat duit bakal berubah total. Selamanya. Konsepnya adalah, waktu itu mesin pengganda kekayaan paling kuat yang pernah ada. Ini prinsip dasarnya. Poin krusialnya itu bukan cuma seberapa banyak yang kamu investasikan, tapi seberapa lama kamu biarin uang itu kerja buat kamu. Setiap hari yang kamu kasih itu ibarat bahan bakar buat pertumbuhannya. Analogi ini pas banget sih. Setiap rupiah yang kamu tanam hari ini itu ibarat satu bibit. Makin cepat ditanam, makin banyak waktu buat bibit itu tumbuh jadi pohon kokoh yang buahnya bisa kamu nikmati nanti. Nunda itu sama aja kayak ngebiarin lahan subur kamu kosong terlalu lama. Sayang banget kan? Yuk kita bongkar beberapa mitos yang sering banget bikin orang salah langkah. Banyak yang mikir, gampang, nanti tinggal investasi lebih gede aja buat ngejar. Faktanya, waktu yang udah hilang itu nggak bisa dibeli lagi pakai uang sebanyak apapun. Ada juga mitos kalau investasi kecil itu sia-sia. Faktanya, konsisten dengan jumlah kecil, bahkan seharga kopi harian kamu, dalam waktu yang panjang, udah pasti bakal ngalahin investasi jumlah besar yang telat mulainya. Oke, teori melulu bosen ya. Gimana kalau kita lihat bukti nyata lewat sebuah perbandingan sederhana? Kenalan yuk sama dua orang ini. Ardi, yang mulainya lebih awal, dan Rico, yang mulainya telat tapi modalnya lebih besar. Coba perhatiin baik-baik skenarionya. Ardi mulai di umur 25 dengan modal yang relatif kecil, cuma 500.000 sebulan. Rico nunggu 10 tahun, tapi dia lebih serius. Investasinya langsung 2 kali lipat, 1 juta sebulan. Kalau pakai logika, Rico yang nabungi lebih banyak harusnya menang kan? Dan ini dia hasilnya. Kaget kan? Meskipun Ardi cuma investasi setengah dari Rico tiap bulannya, total kekayaannya di akhir malah jauh ngelampauin Rico. Kok bisa? Karena Ardi ngasih asetnya hadiah paling berharga, kekuatan sihir dari 10 tahun waktu tambahan. Ini bukti nyata gimana compounding bekerja di dunia kita. Nah, setelah lihat buktinya, pertanyaannya kan sekarang gimana caranya kita bisa ngelakuin ini dalam hidup kita? Tenang, ini nggak rumit sama sekali. Mari kita lihat strategi praktis yang bisa kamu mulai bahkan setelah selesai nonton ini. Rencananya simple kok, semua orang juga bisa. Buat beberapa bulan ke depan, lupain dulu soal jumlahnya. Fokus aja bangun kebiasaan. Mulai dengan berapapun yang kamu sanggup, terus atur transfer otomatis, biar nggak ada alasan lupa. Nanti kalau udah nyaman, baru naikin jumlahnya pelan-pelan. Dan yang paling penting buat jangka panjang, biarin aja. Udah, jangan panik pas pasar lagi naik turun, biarin waktu melakukan keajaibannya. Kita udah sampai di bagian akhir nih. Kita udah bahas masalahnya, konsepnya, buktinya, sampai strateginya. Sekarang semuanya kembali ke satu hal. Sebuah keputusan yang harus kamu buat. Hari ini. Coba deh ingat kalimat ini baik-baik. Kamu emang nggak bisa muter balik jam, tapi kamu punya kendali penuh atas waktu yang kamu miliki mulai dari detik ini. Waktu itu bukan musuh yang harus dikejar, tapi alat paling canggih yang ada di tangan kamu.
Saya mau kamu merenungkan pertanyaan ini sebentar. Coba bayangin versi diri kamu 10 atau 20 tahun dari sekarang. Orang itu, versi kamu di masa depan, bakal berterima kasih banget sama keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Setiap hari, penundaan adalah pengkhianatan kecil terhadap masa depanmu sendiri. Dan inilah inti dari semua yang kita bahas. Lupakan kesempurnaan. Lupakan nunggu momen yang tepat. Momen yang tepat itu ya sekarang. Mulailah dari yang kecil, mulailah hari ini, karena keputusan itu akan membangun masa depan yang bahkan nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya.